Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, iya. Bagaimana di masjidnya? Alhamdulillah. Ya, di nilai-nilai religius masih diagungkan. Ya, saya punya di masjidku di kampung itu, seperti juga temanku dibilang sekarang ini kita di Kita di Sulawesi Tenggara ya. Nah, iya. Jadi itu lebih ada sekarang itu ibu-ibu, toh? Iya. Lebih banyak di mall. Iya, iya. Iya. Baru yang mereka cerita, naik mie telur, harga naik, telur naik, harga ini naik, harga ini naik. Nah, jadi sudah capek barangkali ya, jadi tarwihnya juga ya. Tapi tetap tidak seperti datang di masjid lagi karena sudah capek ya. Tapi bapak-bapak ya bahasanya bapak masih antusias karena sekarang berpikir untuk mendapatkan kemuliaan. Ya, tapi iya. Jadi begini, itu Pak Imam dia tanya sama saya. Iya. Nah, dia bilang, Pak Imam, itu apakah itu hadis itu? Saya bilang, apakah? Dia bilang apa namanya? Ada dibilang ragu, dibilang Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa saya kira karena terlalu kemuliaannya itu, toh, maka itu tetangga sepertinya punya hak juga dalam kita. Saya bilang kenapa? Dia bilang itu kita punya tetangga bilang itu sampahnya dibuang dekat rumahku. Iya, dibuang di situ. Baru banyak sekali yang perlakuan pola dan seperti itu kalau umpamanya tetangga yang kurang ataukah saya yang kurang memahami, itu bagaimanakah itu? Jadi hidup bertetangga itu memang harus kita membangun saling cinta mencintai. Hidup bertetangga kita harus membangun sikap saling cinta mencintai, saling menghormati, harga menghargai. Karena dianjurkan memang untuk kita berlaku baik terhadap tetangga. Oh, dianjurkan untuk kita berlaku baik. Bahkan begitu pentingnya tetangga sehingga kalau dikatakan seolah-olah karena Jibril mengatakan itu, kayaknya tetangga itu mau bisa dapat warisan. Dikatakan memang bahwa fazala yusibni Jibril bil jaril hatta zanantu lahu suar. Artinya kenapakah itu tetangga-tetangga selalu dibilang hargai. Sehingga saya artikan itu seolah-olah dia bisa dapat warisan. Tidak, tapi penekanannya itu bagaimana kita melakukan perbuatan baik, bagaimana menghargai tetangga. Bahkan dalam Al-Quran, wa'budu wa la tusyriku bi syai'a. Nah, itu wabil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wa jaril junubi wal jaril qurba. Dikatakan dalam Al-Quran itu sembahlah Allah dan jangan kamu mensyirikatkannya. Jangan musyrik kepada Allah. Kemudian kepada anak, kepada tetangga, kepada anak yatim, termasuk tetangga dekat, tetangga jauh, itu harus berlaku baik, berbuat baik. Jadi kalau penjelasannya Pak Kiai, kita harus saling menghargai, menghormati. Tapi biasa kita temui di lapangan, toh? Itu kotoran. Nah, sekarang kan begini. Kita lihat dulu tetangga. Kalau orang saling pengertian, maka pasti bertetangga itu akan aman. Bagaimana amannya? Kalau ada sampah, sama-sama kita bersihkan. Dan tidak tertutup kemungkinan sampahnya Pak Iman menyeberang ke halamannya orang lain. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau kita baku baik, biar saja sampahnya kita datang, dia tidak pusing. Malah kalau dia bilang, saya dapat amal ini gara-gara kiriman sampah dari tetangga. Karena dia baik, lapang dada. Mungkin begitulah. Apalagi kalau kita tinggal di rumah tetangga, rumah kita bertingkat.
Pak Imam di atas. Tentu kalau ada air bawa kotoran itu pasti lari ke bawah, ke tetangganya bawah. Tapi karena kita baku baik, nah biar datang sampahnya tidak apa-apa, lantaran baiknya. Tapi kalau tidak baik, itu sedikit saya persoalan. Wah ini nih ada sedang. Makanya pertama, bertetangga sesuai dengan Al-Quran itu harus berlaku baik. Nah, itu sehingga ada ayat yang menekankan harus berlaku baik. Bahkan kalau seperti yang dikatakan tadi justru hanya bukan berlaku baik, tetapi ternyata antara kita bertetangga memang tetangga itu ada hak-haknya dari kita. Kita juga punya hak dari dia. Apa haknya? Berapa haknya? Nah, itulah sehingga di kalangan bertetangga itu ada orang yang 3 haknya. Ya. Ada yang 2, ada yang 1. Nah, coba diatur agama. Nah, contoh. Tetangga yang 3 haknya 1. Dekat rumah. Dia ada hubungan keluarga. Kemudian 1 keyakinan. 1 dekat rumah. Dekat rumahnya. Namanya tetangga. Yang kedua ada hubungan keluarga. Kemudian 1 keyakinan. 3 haknya. Ya, berarti ada keluarga, ada tetangga yang dapat 3 hak. 3 hak. Yang 2, dia dekat rumah. Dan dia keluarga. Beda keyakinan. Oh, dia yang kedua, ya, tetangga dekat. Baru keluarganya. Beda agama. Oh iya. Berarti haknya sebagai hanya tetangga 2. Dan keluarga. Tetangga dan keluarga. Yang ke 1, tetangga, bukan keluarga. Kemudian bukan 1 keyakinan. Nah, jadi contohnya, saya dari selatan. Pak Imam dari Tenggara. Tapi saya berdekatan rumah. Tapi bukan sepupuku itu Pak Imam. Nah, bukan keluarga. Lain juga keyakinannya. Karena dia agama lain, bukan agama Islam, saya Islam. Nah, itu berarti cuma 1 karena bertetangga. Karena tetangga saja dia dapat. Tetapi walaupun 1 haknya, itu juga hak-haknya itu kadang sama haknya dengan yang punya keluarga. Nah, contoh. Ini di samping kanan ini 1 haknya karena bukan keluarga. Bukan juga. Pada saat Pak Imam potong kambing, bawakan juga yang di sebelah ini, bawakan juga yang dikirinya keluarga, dikirinya yang bukan. Iya. Jadi itu sehingga tataran bertetangga itu sangat dijunjung tinggi, bahkan dianjurkan dalam ajaran agama untuk kita saling menghargai. Berarti di sini saling menghargai dan saling merasakan. Nah, jadi kalau begitu bisa juga Kak, kalau kena tetangga kita, kita sampahku saya kasih sama kita. Artinya gini, jangan memberikan beban orang sekalipun dia baik, lantaran baiknya itu biar kampanye kita ke sana tidak marah-marah. Bukan semua misalnya ke sana, itu tidak boleh juga begitu. Tidak boleh Kak begitu. Jangan, karena itu kan perasaannya saja, larikan ke perasaan. Kira-kira kalau Pak Imam juga dikasih begitu, dibuangkan sampah, pada mestinya dia lari ke bawah itu. Tapi jangankan itu, ini kita di atas, ini selokan. Jangankan itu dia tutup saja, baru kita tidak enak. Kenapa dia tutup sampai dia Jadi kalau selokan, kita punya selokan, baru orang lain yang tutup selokan itu, tidak bisa. Pasti kita tidak baik, tidak enak. Kenapa tutup? Supaya dia jangan lari itu kotoran sama saya. Nah, itulah yang tidak benar. Tetapi sekali lagi tidak akan terjadi seperti itu, kata ikut perintah Al-Quran, itu petunjuk Al-Quran, ikut petunjuk Nabi. Jadi kalau orang yang begitu, kalau penjelasan Pak Kiai, mudah-mudahan saya salah ucap, tapi mungkin agak sedikit aneh, berarti orang tidak mengamalkan Al-Quran. Iya, karena salah pengertian dan disuruh. Coba Pak Imam. Kalau saya berlakukan terus, pasti juga suatu ketika itu. Tapi kalau ini kan terpas, air ini harus mengalir ke saya karena saya dibawa. Itu sunnatullah. Jadi kalau air itu lari di selokan, kan sudah ada selokan toh? Selokan got. Jadi dari atas dia lari, tidak usah kau tahan. Jangan tahan. Dia kan ada tempatnya ke bawah. Fitrahnya air itu kan mencarian rendah. Jadi kalau kau tahan itu saluran atau tempat larinya air itu dengan caramu sendiri, berarti itu tetangga yang tidak baik.
Makanya kalau saling pengertian pasti akan bahasanya begini, Pak Imam. Saya di bawah, Pak Imam di atas. Karena begitu baiknya, kalau datang itu siapa, pasti saya mengatakan, ya memang itulah kodratnya karena kita di bawah mesti lewat di sini. Kalau bagus. Tapi kalau saya tidak berkebaya dengan Pak Ibrahim, kalau datang itu saya bilang, jangan kasih lewat airmu di situ. Di mana saya mau kasih lewat? Kau timbah saja, jangan kasih lewat di depan rumah. Bagaimana? Itu tidak mungkin. Jadi makanya intinya itu, kenapa Al-Quran, kenapa ayat Allah mengatakan bahwa untuk tetangga harus kita saling baik. Baik tetangga jauh maupun tetangga jaga itu. Jadi begini, itu saya didengar, kita dengar juga itu penjelasan Pak Kiai. Itu tetangga yang diantara yang 3 tadi ini punya kemuliaan tersendiri. Jadi di saat manakah yang saya patut mengutamakan tetangga itu? Siapa yang diantaranya itu? Kalau petunjuk Nabi mengatakan perhatikan tetanggamu, pedulikan dan lihat yang paling dekat pintunya. Lihat yang paling dekat pintunya. Apa maksudnya? Bahwa ternyata tetangga yang paling tahu kita punya persoalan itu adalah tetangga yang paling dekat. Karena kalau kita kesusahan, dia tahu kesusahan, dialah yang akan menolong kita. Jadi tetangga yang paling dekat ialah di saat mana setiap pagi, sore, malam, di mana kau buka pintumu pertama, di mana kau lihat itu tetangga yang paling dekat. Nah, kenapa? Jadi yang tadi 3 itu jangan dibilang siapa yang paling dekat itu yang utama. Contoh, ada tetangga saya di sini di ujung kampung, yang di dekat ini bukan keluarga. Bukan juga satu keyakinan, tapi apa? Ada tetanggaku, keluargaku dan satu keyakinan, tapi di ujung sana juga. Lalu utamakan yang ini, yang dekat ini. Karena ada apa-apa, justru ini dulu yang akan menyampaikan yang di sana yang jauh. Dia yang pikir tahu saudara. Enggak ke saudara. Iya. Jadi yang paling utama tetangga di sini yang patut mendapat keutamaan dalam semua aktivitas dalam keluarga kita, dalam rumah kita, ini orang yang pertama di depan pintu itu paling dekat. Selain dari dekat depan, kiri kanan, muka belakang. Walaupun saudara ada, tapi kalau dia agak jauh, utamakan yang dekat itu. Karena yang nantinya itu ada masalah, mereka juga yang bantu, nanti pikir tahu saudaramu di sana. Artinya, Nabi itu merintahkan sesuatu itu bukan sembarangan. Itu karena sudah ditahu resikonya, ditahu faedahnya, sehingga dia mengatakan ini yang kamu lakukan. Oleh karena itu Nabi katakan sekiranya dan seandainya, seakan-akan saya merasa bahwa tetangga itu punya hak warisan. Itu sehingga karena begitu disuruh perhatikan karena jangan sampai dia punya warisan. Padahal dalam tataran bertetangga itulah tadi yang diatur bahwa ada hak tetangga dari kita, ada hak kita dari tetangga. Nah, kalau berbicara antara hak, berarti kan hak bagi saya kewajiban dari Pak Imam. Haknya Pak Imam itu kewajiban untuk saya. Jadi haknya saya punya tetangga ini, saya punya kewajiban untuk memperlakukan baik. Jadi begini. Ini berkembang, ini ada penjelasannya Pak Kiai. Tadi ini yang tidak baik. Kan ada selokan. Ini masalah sampah. Asal kasarnya sampah yang. Sekarang ada yang bagus. Tapi menurut penjelasan Pak Kiai bagaimana? Tetangga ini. Ada pohon jambu. Pohon jambu. Jambunya Pak Kiai dimasuk di pagarku. Menyeberang. Kan ada dahannya masuk. Wih, berbuah. Wih, bagusnya ini jambu ini. Kita ambil saja. Kalau dia nih suruh tebang tuh jambunya. Kita ambil saja. Tidak usah kasih tahu Pak Kiai. Bagaimana itu? Jadi begini. Itu kita menanam pohon itu boleh
Malah dianjurkan untuk menanam pohon boleh. Boleh. Malah dianjurkan. Dianjurkan. Maya gerusugarsa oyasra usar la sadaqah. Siapa yang menanam pohon lalu buahnya dimakan oleh burung, dimakan oleh manusia, maka itu akan menjadi sedekah. Kemudian siapa yang menanam pohon lalu ia bersabar untuk merawatnya sampai ia berbuah, maka buahnya itu adalah sedekah. Dianjurkan. Nah sekarang ini problemnya, menanam pohon tapi ternyata karena dia sudah besar menyeberang dahannya ke tetangga. Bagaimana sikap kita? Yang punya hak prerogatif itu mengurus pohon itu adalah yang punya pohon. Yang mengurus pohon itu yang punya pohon. Boleh dia tebang, boleh dia pangkas. Kalau dia mengerti, ini merusak atapnya tetangga. Ini daunnya ini sampai di tetangga. Maka yang akarnya ini rusak pagarnya orang. Makanya yang punya pohon itu mengerti. Oh ya, harus saya pangkas daripada rusak atapnya tetangga. Nah, kalau yang punya tetangga, yang punya pohon tidak mau memotong, maka tetangga berhak untuk memotong walaupun tidak dikasih tahu. Karena dia masuk di kawasannya. Lagi, kalau kita saya pengertian, ini pohon mangga saya menyeberang ke rumahnya Pak Imam. Nah, jadi kalau jatuh, Pak Imam dapat haknya Pak Imam. Oh, kalau mangga itu jatuh di halamanku, haknya Pak Imam. Haknya saya ambil makan itu. Iya, tapi kalau dia Pak Imam jolok yang menyeberangi itu saya punya, itu Pak Imam tidak boleh jolok. Kecuali kalau dia sendiri, kalau dijolok, itu saya punya hak. Makanya kembali lagi saling pemahaman Pak Imam. Yang repotnya kita karena kita tidak selalu saling mengerti. Contoh. Mangga saya menyeberang di lahan saya Pak Imam. Setiap hari jatuh daunnya, Pak Imam pungut, kembalikan ke rumah saya. Ini dibuang. Kenapa dibuang? Ini kan Pak Ustaz ini sampahnya mangganya Pak Imam, Pak Ustaz, dia buang. Saya pasti mengatakan terlalu juga itu Pak Imam. Nah sama jika kalau dia buang di sini, kalau dia buang di sampah kirinya itu karena tempat pembuangan sampah. Kenapa dia buang di sini? Itu karena tidak baik. Kalau seandainya baik, daripada saya kembali lebih baik saya terus kami di sini karena sama jadi dekatnya dapat pahala lagi. Celakanya Pak Imam jatuh manggaku di hadapannya, dia tidak kembalikan. Dia ambil diam-diam. Sementara daunnya dia kembalikan ke salah. Itu juga salah. Ya. Jadi kalau begini. Biar nih saya menyapu. Menyapu. Jatuh buahnya, ambil dia. Saya tidak mau tunggu jatuh. Saya jual saja. Kan daunnya saya sudah. Tidak bisa kalau begitu. Justru jangan Pak Imam yang minta kalau bagusnya. Justru saya mengerti. Ini dahan yang kesana lebat buahnya. Saya kasih tahu Pak Imam kalau mau makan mangga, jual saja itu. Bagusnya kalau begitu. Itulah salah satu yang namanya saling pengertian bertetangga. Wah kasihan juga ini Pak Imam. Tiap hari dia sapu itu dan mangga. Dia buang, tidak kembalikan ke kita. Sementara ini buahnya, masa dia lihat saja buahnya bergantung-gantung selalu. Kalau ada buahnya kita jolong, jadi tidak dikasih Pak Imam. Itu kan yang salah. Tapi kasih Pak Imam menyerahkan suruh juga jolong. Pak Imam kalau mau bikin rujak ambil saja. Itu kan bagusnya begitu. Kembali kalau seandainya itu berpikir seperti itu. Sekarang apakah boleh? Apakah boleh? Pak Kiai, itu manggata itu menyeberang itu kita pangkas itu. Apakah saya menyampaikan itu betul? Dan bagaimana kalau sikapnya itu berbeda juga? Nah dia tumbuh sendiri itu menyeberang ke sini. Tapi yang penting tidak kena tembok tak? Itulah yang sudah benar itu yang salah itu. Artinya itu kalau Pak Imam meminta kepada yang punya rumah, boleh. Jangankan meminta. Kalau menurut Nabi, kalau dia menjolok ke kita baru yang punya tidak memangkas sendiri, boleh kita pangkas walaupun tidak dikasih tahu. Itu. Ini kan masuk di kawasan saya. Tetapi karena Pak Imam menghormati tetangganya, dia tanya, Pak Imam, Pak Ustaz,
bisakah saya pangkas ini dia kasih, wah iya pangkas, sudah lama sebenarnya saya mau pangkas tapi saya belum sempat. Wah indahnya begitu. Artinya sepaham juga. Oleh karena kalau begitu, apakah saya salah ini menerima informasi? Ya. Nanti Pak Imam di siaran dia dengar sendiri. Nah, berarti di sini membutuhkan. Ya, membutuhkan saling pengertian. Oh, saling pemahaman. Saling pemahaman. Tapi ada juga seperti Pak Imam bilang, saya tanam mangga, menyeberangkan ini Pak Imam. Pak Imam sudah katakan, Ustaz, bisakah saya pangkas ini? Kenapa kau pangkas? Dan dia juga tumbuh sendiri, bukan kau yang kasih makan. Iya. Nah, jadi itu tidak benar. Kalau begitu sudah benar juga tadi saya bikin. Iya. Daunnya saya buat juga kembali. Nah, jadi itulah hadis-hadis ayat Al-Quran. Dia tidak berbicara bagaimana membuang sampahnya, bagaimana memangkas itu, tapi yang dipangkas berlaku baiklah terhadap tetangga. Berarti bahasa agama seperti Pak Kiai sampaikan itu hari, harus hati ini harus dibersihkan. Jangan saling curiga. Dan sekaligus kalau umpamanya bagi siapa yang sering-sering atau selalu membuang sampah yang sembarangan. Tapi di kota ini, kalau di kota Kendari tidak sih. Coba kalau di halamannya Pak Imam itu sampah. Saya pergi mau pungut. Dia bilang, Pak Imam, enggak usah Pak. Nanti saya yang nanti saya yang sapu. Itu gampang gitu. Bagusnya kalau begitu. Tapi kalau Ipang, hei, sini kau sapu nih halamanku karena sampah. Wah, itu lain juga itu. Lain nadanya. Lain juga prakteknya. Nah, jadi memang tidak ada jalan kecuali kembali kepada Al-Quran. Kenapa Al-Quran menuntun kita? Hadis-hadis Nabi mengatakan berlaku baiklah terhadap tetanggamu. Berarti bahasa agak sedikit bukan keras ya. Bahwa orang yang selalu melakukan sesuatu seperti pembuangan sampah itu sudah ada tempat, ataukah dia buang sembarang di rumahnya orang atau di gotnya orang, mulai hari ini dibilang pakai sadar Ki. Gitu. Ya, artinya harus ada kesadaran. Harus kesadaran. Sadar Ki. Termasuk apa sadarnya? Karena saya tinggal di bawah, saya harus sadar bahwa air itu memang dia harus lari ke sini. Oh, jadi jangan kau tutup gotnya orang. Kalau begitu jangan tutup got, tapi rumah yang tertutup tidak makan sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.